Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizan Nurul Fikran, ingin menjawab tentang dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Agak maju Mas Fikran, panggilannya Mas Faza. Oke Mas Faza terus melanjutkan pertanyaan yang kemarin. Tugasnya Mas Faza adalah membuat pertanyaan dan jawaban tentang dakwah Nabi Muhammad di Makkah. Nah, pertanyaan yang pertama, berapa metode dakwah Nabi Muhammad diterapkan di dalam Mekah itu? Dakwahnya itu berapa metode? Ya, nanti jawabnya berurutan. Yang kedua, tujuannya itu apa? Dakwah Nabi Muhammad kok ada yang dengan cara sembunyi-sembunyi, bertujuan yang untuk apa? Kok sembunyi-sembunyi? Yang ketiga, dibaca surat Al-Mudassir yang sudah sampean catat ini, sudah sampean tulis, baca, enggak usah pakai artinya, oke? Langsung suratnya aja. Ya, monggo Mas Fikran, Mas Faza dijawab secara berurutan. Berapa? Dakwah Nabi Muhammad di Mekah ada dua. Dakwah secara terang-terangan dan secara sembunyi-sembunyi. Kenapa Nabi Muhammad tujuan Nabi Muhammad dakwah secara sembunyi-sembunyi, yaitu untuk menyelamatkan umat muslim dari kaum Quraisy. Ya, ayo dibaca surat Ya ayyuhal mudassir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mutasir kum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastaksir wa li rabbika fasbir. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yusron Ubaidillah, kelas 7C. Ingin menjawab pertanyaan tentang dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Mas Ubed, ini pertanyaannya Mas Ubed ya. Metode dakwah Nabi Muhammad itu ada dua cara. Waktu dakwah di Mekah itu nanti sebutkan satu apa, nomor dua apa. Terus tujuannya berdakwah di Mekah, Rasulullah itu dengan cara sembunyi-sembunyi. Itu tujuannya apa kok dengan cara sembunyi-sembunyi? Ya. Nah setelah itu dibaca surat Al-Mudassir. Ya, oke, dijawab Mas Ubed. Jawab nomor satu. Apa soal nomor satu, metode dakwahnya? Ada dua, satu secara terang-terangan dan secara sembunyi-sembunyi. Tujuannya? Agar tidak apa? Agar tidak ketahuan kaum Quraisy. Agar tidak ketahuan oleh kaum Quraisy. Apalagi agar tidak terhindar dari ancaman Quraisy, orang kafir. Ayo dibaca surat Al-Mudassir. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir kum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Sadaqallahul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syabul Irfan dari kelas 7C. Ingin menjawab pertanyaan tentang dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Mas Irfan, ya, Mas Irfan. Nomor absen piro iki? 35. Salam Muhammad Irfan. Oke. Mas Irfan, ini apa namanya? Al-Alaq sudah hafal belum? Belum. Besok persiapan harus hafal Al-Alaq, ya. Ini nilai Al-Alaq belum ada. Mas Irfan, ini di dakwah Rasulullah itu ada dua metode, nanti sebutkan. Dua metodenya itu apa dakwahnya waktu setelah menerima wahyu dari Allah. Yang kedua,
Yaitu tujuannya apa? Rasulullah kok berdakwah dengan cara sembunyi-sembunyi. Yang ketiga baca surat Al-Mudassir. Nah, nanti dibacakan surat Al-Mudassirnya. Monggo Mas Irfan dijawab secara berurutan. Yo. Yang pertama jawabannya apa? Yang pertama, metode dakwah Rasulullah ada dua macam, yaitu secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Kedua, tujuan Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi agar menjaga umat Islam dari ancaman orang kafir Quraisy. Terus surat Al-Mudassir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudassir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahju wala tamnun tastaksir wali rabbika fasbir. Shadaqallahul azim. Ini dilanjut nanti dikumpulkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kenzi Wahyu Jawad dari kelas 7C, akan menjawab dakwah Rasul dari Mekah. Muhammad Kenzi Wahyu Jawad. Mas Kenzi panggilannya. Ya, Mas Kenzi, ini pertanyaannya ada dua. Yang pertama adalah dakwah Nabi Muhammad itu punya dua metode atau dua cara. Nanti sebutkan caranya bagaimana setelah menerima wahyu dari Allah. Yang kedua, tujuannya apa? Rasulullah kok setelah mendapatkan wahyu yang pertama itu dakwahnya secara sembunyi-sembunyi, tujuannya apa? Terus yang ketiga, surat Al-Mudassir 1-7 nanti dibaca secara berurutan, ya. Kasih dredeg biasa aja. Nah, oke, dijawab secara berurutan. Ayo. Yang pertama ada dua dakwah, yang itu yaitu dakwah sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Tujuannya agar umat Islam terhindar dari ancaman kaum Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudassir kum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fadahhir wa rujza fahjur wala tamnuh tastasir wali rabbika farbir. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haris Ulil Albab. Saya ingin menjawab pertanyaan tentang dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Oke Mas Haris, ini catatannya lengkap ini ya, sudah lengkap sama tulisannya Al-Mudassir. Baik Mas Haris, pertanyaannya Pak Ali, metode dakwah Rasulullah SAW itu ada dua, yaitu nanti sebutkan metode yang pertama dengan cara bagaimana, yang kedua bagaimana. Terus tujuannya Rasulullah dakwah secara bersembunyi-sembunyi setelah menerima wahyu yang pertama itu apa tujuannya. Terus yang ketiga dibaca surat Al-Mudassir. Oke? Jawab. Metode dakwah Rasulullah dibagi menjadi dua, yaitu pertama metode dakwah secara sembunyi-sembunyi, kedua metode dakwah secara terang-terangan. Kalau yang sembunyi-sembunyi itu berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun. Oke. Terus tujuannya? Tujuan dakwah secara sembunyi-sembunyi untuk menyelamatkan kaum muslimin dari ancaman kaum kafir Quraisy. Terus Surat Al-Mudassir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudassir qum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir warrujza fa'ahjur wala tamnu tastaksir wali rabbika fa'asbir.
Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajay Saputra. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan tentang dakwah Rasulullah SAW. Mas Aji, ki kelas piro ditulis, nggih. Nomor absennya piro. Ya, jadi Pak Ali ngoreksi cepat. Oke Mas Haji, ini nanti dakwah Rasulullah itu ada 2 metode atau 2 cara, nanti disebutkan satu persatu. Yang kedua adalah kenapa Rasulullah berdakwah itu mesti secara bersembunyi-sembunyi, tujuannya ben piye, biar bagaimana. Ya Mas Haji ya. Yang ketiga dibaca surat Al-Mudassir. Sampean sudah setor Al-Alaq belum? Sudah hafal? Iqra bismillah. Sudah hafal? Belum. Oke, minggu depan ya dihafalkan. Oh, baik Mas Haji, ini dijawab berurutan, monggo. Metode dakwah Rasulullah SAW yaitu ada 2. Satu secara terang-terangan, 2 secara sembunyi-sembunyi. Yang sembunyi-sembunyi itu berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun. Baik, tujuannya apa? Tujuannya agar untuk menghindari orang Islam dari ancaman kafir Quraisy. Terus baca surat Al-Mudassir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddassir kum fa'anzir wa rabbaka fakbir wa siyabaka fatahhir warrujza fahjur wala tamnuna tastaksir walirabbika fa'asbir. Shadaqallahul azim. Diteruskan tulisannya nggih. Ayo lanjut.